Halo teman-teman, apa kabar? Sekarang kita akan balik lagi ke tutorial N8N ya. Sebelumnya saya sudah bahas tentang pengenalan dari N8N itu sendiri ya, yaitu kegunaannya untuk melakukan otomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin yang kita lakukan. Namun sekarang ada bahasan yang cukup unik yang saya akan bahas di N8N. Kenapa saya bilang cukup unik? Karena kita akan coba menggunakan N8N ini untuk meraup dolar, ya. Apa? Untuk meraup dolar. Yang mana sekarang kita tahu nih, harga dolar lagi naik-naiknya. Gitu. Yang enaknya kan berarti kita mencari, ya kan? Berusaha, siapa tahu aja bisa bisa menghasilkan sebenarnya kita berusaha, oke? Nah, sini kita lihat saya sudah mempunyai rancangan workflow untuk N8N saya, yang mana saya punya strateginya seperti ini. Oke, saya nanti akan melakukan posting artikel secara otomatis dengan menggunakan N8N ini. Jadi kita bisa melakukan setting timer, scheduling timer seperti ini. Nah, kapan waktunya? Misalnya contoh setiap hari ya jam 1 PM. Jadi setiap hari maka kode ini akan berjalan, dan karena saya sudah lakukan publish, ini sekarang sedang berjalan kan, dan dia otomatis akan melakukan posting artikel seperti itu. Oke. Nah, kok bisa ya dengan hanya posting artikel mendapatkan keuntungan? Nah, kita lebih kreatif sedikit, ya kan? Bukan cuma posting artikel. Contoh nih ya, artikel-artikel yang saya sudah menggunakan otomatis dari AI. Ini adalah contoh websitenya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini saya punya website seperti ini, artikel_IT komputer seperti itu. Nah, kok bisa menghasilkan dolar? Ya, bisa karena di sini di artikel ini saya pasang iklan Google atau Google AdSense. Artinya, kalau ada yang banyak melihat, apalagi mengklik, maka tentunya saya akan mendapatkan dolar, apalagi banyak pengunjungnya. Lah, bagaimana caranya agar banyak pengunjungnya? Yaitu di sini saya rutin membuat artikel dengan menggunakan N8N. Nah, saya nggak repot-repot lagi harus melakukan posting tiap hari artikel-artikel ini. Artikel ini akan secara otomatis terposting dengan menggunakan N8N ini, walaupun Anda sedang bobo, Anda sedang tidur. Jadi biarkan aja N8N yang bekerja seperti itu. Oke, nah kita bisa lihat di sini, ini sudah muncul iklan dari Google-nya ya. Oke, alhamdulillah. Lalu saya akan beritahu bagaimana ya proses awalnya. Oke, nah, untuk Anda yang tertarik ya ikutin aja terus. Yang tidak tertarik ya boleh langsung close and exit. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kita lihat di sini apa yang kita perlukan untuk bisa lakukan posting artikel. Pertama, kalau untuk belajar, bolehlah Anda membuat akun gratis di N8N. Karena saya ini ada banyak job bukan cuma ini, job-job banyak lagi. Ya, maka saya set up sendiri N8N di VPS saya, ya kan? Karena saya buat job-job yang lainnya seperti itu. Untuk Anda yang baru belajar, saya sarankan langsung aja menuju ke sini, websitenya namanya N8N. Di sini akan dikasih secara gratis selama
selama 15 hari untuk belajar tanpa harus kita memasukkan kartu kredit kita, ya seperti itu. 15 hari untuk kita belajar. Contohnya nih ya, saya juga udah pernah daftar. Sebenarnya sih N8N ini gratis ya, kalau kita bisa install di VPS kita sendiri ya. Kita install di VPS kita sendiri dan kita nggak perlu lagi harus bayar dari layanan N8N ini, yang mana kalau kita buka di sini berarti kan kita sewa server mereka. Jadi itu kan, nah kalau kita punya server sendiri, kenapa? Ya kan harus berbayar, karena berbayarnya lumayan banget nih, price-nya ini sekitar berapa ya? Sekitar $20. $20 berarti kan ya sekitar 300.000 lebih dikit ya, seperti itu ya. Padahal kalau nyewa VPS, ada yang VPS yang per bulannya cuma 100.000 ya, sebulan cuma 100.000, dan kita butuh juga domain ya, kita butuh domain juga. Dan domainnya kalau memang Anda belum punya ya, belum punya domain, Anda juga bisa menggunakan misalnya ini contoh N8N. Oke, N8N boleh buat belajar, tapi kalau mau seriusan saya sarankan menggunakan setup VPS sendiri ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat saya banyak menggunakan nih overview workflow-nya seperti ini. Ya, kita bisa create workflow, contohnya seperti ini. Lumayan lah ya kalau mau belajar. Nah, di sini nih ya, apa yang kita ingin buat. Oke. Nah, misalnya contoh gini. Nah, kita bisa lihat di sini ada trigger manual. Artinya di sini kalau misalnya kita lakukan trigger manual di sini, atau kita ada pilihan mau diaktifkan on schedule atau trigger manual. Kalau on schedule berarti timer ya. Kita coba tinggal klik aja sini, kita ambil. Tuh, ya. Di sini ya, nanti kalau di execute dia otomatis jalan. Di sini node-nya kita mau apa lagi? Ya, ayo kita tinggal tambahin lagi, rancang lagi node-nya. Kita misalnya contoh node-nya saya mau menggunakan tadi my. Nah, contoh nih ya, kita bisa cari layanannya, contoh MySQL. Ya, oke, MySQL kita untuk apa? Untuk lakukan, misalnya select di tabel kita, bisa kita tarik lagi gini. Itu. Nah, ini tentunya ada settingannya ya. Nanti saya jelaskan alurnya dia seperti itu sampai dia berhasil. Kita nantinya akan membuat sebuah workflow sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Nah, misalnya Anda buat belajar ini, saya bilang ini lumayan ya, lumayan. Terus kan yang namanya MySQL berarti kan butuh server ya, server domain atau server kita. Nanti kan dia dari N8N akan menghubungi dari server ini. Ya, nah Anda sudah punya atau belum domainnya? Kalau belum punya, ada juga kalau yang mau versi gratisan, ada juga menggunakan ini nih, menggunakan nggak salah nih, pakai yang ini ya, yang server hosting gratis. Saya juga udah buat bagaimana membuat server hosting gratis di tutorial saya ya, menggunakan mahal. Tenang aja, di video ini saya akan kasih tahu web hosting gratis terbaik 2025. Nah, jadi web hosting gratisnya kita bisa cari di Infinity ya, Infinity Free. Di Infinity Free ini kita mendapatkan domain dan hosting gratis ya. Domain dan hosting gratisnya juga di sini dia mempunyai layanan dari database, yang mana setelah ini kita punya, kita bisa balik lagi ke N8N dan nanti akan kita sambungkan dengan N8N ini seperti itu. Jadi kita silakan kalau mau Anda coba-coba gratis ya di sini, Anda bisa langsung daftar gitu tanpa harus membayar menggunakan kartu kredit ya seperti itu. Di tutorial saya sebelumnya juga ada bagaimana cara membuat dan mengolah server gratis di Infinity Free seperti itu. Lalu lanjut lagi ke N8N ini seperti ini. Nah,
Ini workflow yang sudah saya punya ya, seperti itu. Dan dia bisa melakukan posting artikel secara gratis, ya kan? Ya, posting artikel tiap hari disesuaikan dengan timer, yang mana di sini note-nya adalah get draft topic. Anda bisa cari get draft topic seperti gitu ya. Misalnya mau nambah note baru gitu, kita bisa tambah, cari aja. Nah, jadi di sini kita bisa pilih MySQL, terus, nah di sini kita bisa pilih execute query ya, layanan pada bagian ini kita pilihnya adalah execute SQL query. Nah gini, nah itu, lalu kita tinggal, nah di sini kan ada query-nya ya. Nah query-nya itu, dan di sini ada kredensial ya. Kredensial ini di sini dalam artian kita harus sambungkan dengan server yang tadi ya. Misalnya kita pakai Infinity, berarti pakai Infinity. Maka di sini kan kalau kita klik, misalnya contoh gini, nah di sini bisa kita lihat, kita bisa masukkan nama usernya ya, dan passwordnya dan code-nya dari server kita ya, dari server kita. Jadi ada di sini kredensial login yang nanti akan terhubung dengan server kita, mengakses port 3306, yang mana tentunya port itu harus terbuka ya. Jadi seperti itu. Nah itu ya, kita bisa pilih ya, ini dia. Nah get draft atau MySQL, jadi ini kan logonya juga MySQL ya. Ya seperti itu. Lalu kita gunakan lagi di sini AI Writer ya. Kita bisa pilih AI Writer. Oke, di AI Writer kalau kita lihat ini note-nya, saya pilih AI Writer dan saya menggunakan model GPT ya, yang mana prompt-nya saya kasih kayak gini contohnya, buatkan artikel dengan pilihan judul berikut ini, cyber security, tutorial jaringan. Jadi ini akan otomatis membuat artikel dengan pilihan-pilihan judul ya, contohnya kayak begini ya, seperti itu. Nah dia instruksi-instruksinya seperti itu juga, kita bisa lihat, gunakan kata kunci sesuai dengan pilihan judul, tuliskan dengan gaya bahasa yang segar dan berbeda dari artikel sebelumnya, gunakan format HTML, ya kan, panjang berita tidak kurang dari 3000 karakter, jangan memberikan judul yang sama persis dengan topik. Jadi kita bisa instruksiin ChatGPT untuk membuat sebuah artikel ya, terus menggenerate sebuah artikel. Dan ingat di sini juga kredensialnya kita harus sambungkan lagi dengan MySQL ya, dengan MySQL. Jadi ini kita pilih sini adalah AI Writer, yaitu ya, AI Writer bisa kita cari ya note-nya seperti itu. Lalu save new article, dari sini save new article. Sebenarnya di sini save new article hanya melakukan insert ya, insert ke tabel yang kita tentukan di MySQL. Jadi intinya di MySQL tuh kita udah ngerancang tabel dulu ya, tabelnya yaitu tabel berita dengan format dari strukturnya adalah judul, kategori, berita, gambar, dan status. Jadi di sini kita harus buat dulu tabelnya, karena nanti akan masuk ke tabel MySQL. Contohnya kayak gini. Ini tabel MySQL saya ya, tuh. Ya, strukturnya bisa kita lihat dan dia masuk nih. Sini kita bisa lihat nih, tuh. Saya udah buat nih di MySQL saya dengan judul, kategori, berita. Nah, ini di sini nanti setelah saya buat ya, maka saya sambungin dengan N8N saya biar dia bisa insert berita terus menerus secara otomatis ya. Oke, mengisi terus secara otomatis. Sebenarnya ini insert itu berita. Dan ini kita bisa lihat ya untuk codingnya ya, seperti itu. Ya, ingat perlu dilakukan setting dari kredensial seperti itu. Nah, oke, di sini lalu ada MySQL lagi dengan pilihan istilah execute query. Nah, ini pilihan SQL-nya, ini execute query juga. Lalu ini execute query juga. Lalu di execute query ini saya cukup melakukan update berita, set status sama dengan draft. Ya, seperti itu. Nah, ini perintah yang saya kasih ya, seperti itu. Di bagian apa? Execute query. Jadi seperti itu. Ya. Jadi intinya dia akan berjalan secara otomatis. Misalnya nih contoh nih, karena ini lagi statusnya lagi
publishnya. Coba nih saya coba ganti ya, saya coba ganti di sini. Oke, saya akan coba ganti statusnya, misalnya kayak gini. Kita bisa lihat. Jangan on trigger, misalnya saya akan coba hapus dulu. Oke, saya tambahin endnote lagi. Manually ya, gitu ya, manually aja. Saya sambungin ini. Nah, ini saya ganti dengan manual, artinya kalau diklik ya dia di sini dia akan jalan, jadi nggak pakai schedule tapi manual. Saya ganti ini. Nah, kita coba jadi ya, coba jalanin aja di sini. Nah, kita bisa lihat. Oke, tuh jalan ya, tuh. Oke, dia sedang menulis artikel. Lihat ya, dia sedang menulis artikel. Agak menunggu sedikit ya. Nanti kalau berhasil baru dia lakukan insert. Ini dia ceritanya lagi sedang menulis nih si AI-nya. Itu. Oke, kita lihat apakah berhasil dia menulis artikelnya. Nah, ini dia berhasil menulis ya, berhasil menulis artikel. Ya, di sini dia masih agak waiting sedikit ya. Oke, beberapa detik lah ya. Kita waiting bareng 1 menit, tapi intinya dia udah berhasil melakukan posting artikel ke data kita. Bisa saya lihat, saya akan coba refresh websitenya. Nah, itu. Nah, di sini atau ya. Oke, lihat. Ini yang ditulis tadi, mengenal cybersecurity benteng pertahanan dalam token ya, kita bisa lihat. Nah, ini hasil dari tulis artikel tadi, seperti itu. Nah, oke. Jadi secara otomatis, seperti itu. Nah, saya bilang ini bisa kita gunakan untuk trik mencari dolar dengan menggunakan Google AdSense, ya. Atau mungkin Anda mau belajar duluan yang gratis dulu dengan menggunakan Infinity Free. Bagus, di sini kalau Anda terus berlatih N8N, karena di sini banyak banget peluangnya yang masih digali ya, yang terus kita gali dan buat otomatisasi ya, seperti itu. Mungkin demikian ya tutorial singkat dari kami tim LPK IT Komputer. Semoga ini bermanfaat. Oke, jangan lupa dilakukan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.